Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saat saya kelas 5 SD sampai 3 SMP, saya menggunakan transportasi umum untuk pergi dan pulang dari sekolah. Dan saat pulang, saya harus menyeberang sebuah jalan yang cukup besar dan cukup ramai. Lalu saya menggunakan jembatan penyeberangan untuk menyeberangi jalan yang ramai itu. Di atas jembatan penyeberangan itu biasanya ada seorang pengemis yang duduk mohon belas kasihan dari orang-orang yang berjalan di dekatnya. Tetapi pengemis ini adalah penderita atau mantan penderita penyakit kusta. Tangan dan kakinya, jari-jari tangan dan jari-jari kakinya serta wajahnya itu dalam tanda petik mengalami kecacatan akibat penyakit kustanya ini. Melihat penampilan pengemis tadi, saya merasa tidak nyaman, bisa dikatakan jijik. Maka saya berlalu begitu saja, bahkan kadang-kadang lari untuk segera meninggalkan pengemis yang cacat ini. Lalu saat saya kelas 1 SMP ada pelajaran agama tentang kisah penciptaan. Dalam pelajaran itu, guru agama saya mengatakan bahwa hendaknya kita semua itu bersyukur karena diciptakan oleh Allah serupa dan secitra dengannya. Artinya kita diberi kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita yang sempurna ini tidak boleh menghina, tidak boleh menyingkirkan, tidak boleh juga menganggap rendah orang-orang yang bisa dikatakan tidak sesempurna kita. Dalam pelajaran tersebut secara tidak langsung turut menampar saya karena saya melakukan sesuatu yang sebaliknya. Saya yang sempurna ini malah merasa jijik kepada sesama manusia yang kebetulan saat itu tengah mengalami ketidaksempurnaan, mengalami kecacatan karena penyakitnya. Saya menyingkirkan dia, saya menghindari dia, bahkan saya tidak mau melihat kepadanya. Nah, pada hari ini Yesus dengan jelas mengatakan kepada para muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat mereka yang datang kepadaku. Dan siapa yang datang kepadanya? Tidak lain dan tidak bukan mereka yang cacat, mereka yang sakit, mereka yang butuh penyembuhan dan penyelamatan dari Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengajarkan kepada para muridnya untuk tidak menghindari mereka. Bahkan Yesus Kristus menuntut kepada mereka untuk memberi mereka makan dengan apa yang para murid miliki. Walaupun cuma 7 roti dan beberapa ekor ikan. Itu sudah cukup untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang tidak seberuntung para murid. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Yesus menyadarkan kepada kita bahwa kita hendaknya bersyukur atas segala kesempurnaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi juga di dalam rasa syukur ini kita diundang untuk rela berbagi kepada mereka yang dalam tanda petik tidak sempurna dalam segala hal dibandingkan juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga berkata dalam hati kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya juga tidak sempurna. Tuhan, saya juga punya kekurangan. Tuhan, saya masih membutuhkan Engkau juga. Kenapa saya harus berbagi? Yesus menegaskan kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Oleh karena itu, penegasan Yesus kepada para murid juga berlaku pada diri kita. Kita harus memberi mereka makan. Memberi mereka makan tidak hanya sekedar memberi makan, tidak hanya sekedar memberi harta benda kita,
tetapi juga lebih-lebih perhatian kita, pelayanan kita, dan juga pengampunan kita kepada mereka yang tidak sempurna di hadapan mata kita. Maka marilah kita mohonkan rahmat dan berkat agar kita mampu bersyukur, dan akhirnya dengan rasa syukur itu kita mau berbagi kasih, berbagi pelayanan kita, dan juga berbagi pengampunan kepada sesama. Tuhan memberkati.